Nanti Musik Silver from Your Inspiration, it's your inspiring radio station. Yes, kali ini aku udah bersama dengan teman-teman Depan Turas. Boleh dong cek dulu suaranya. Depan Turas, halo. Halo. Pagi-pagi. Asik, suaranya pagi-pagi ini ya bau soto semua nih. Jadi FYI teman-teman nih kali ini ada no major label tapi take over ya. Program Daylight Hour masih sama gak sih guys? Masih sama ya programnya ya. Oke. Nah kali ini kita bakal bahas-bahas tipis-tipis karena mereka lagi dalam agenda tour. Dan tentunya ngomongin tour sendiri ini kan sesuatu yang oke banget. Karena di awal tahun jarang-jarang ada tour di awal tahun. Kalian bikin agenda tour tuh biasanya tuh di kuartal ketiga gitu kan. Biasanya ya bulan-bulan Agustus kayak gitu. Sementara di awal tahun gitu biasanya tuh masih belum ada sponsor. Nah itu dia. Kali ini kalian bareng sama Jameson ya berarti ya? Yes. Bareng sama Jameson dan ini adalah acaranya adalah Jameson Connect juga. Pasti kalau buat musisi-musisi udah tahu Jameson Connect ini berkali-kali nge-sponsorin dan juga buka submission. Iya gak sih? Tapi kemarin buka submission gak mereka? Ada sih. Ada ya? Ada. Itu yang awal tuh kalau nggak salah saya tahu The Johnson tuh dari video Jameson Iya. Connect video klip itu sih. Memang Jameson dan Jensen itu kan. Jameson dan Jensen. Nah itu aku bener-bener kaget juga karena waktu awal kali mereka buka yang Jameson Connect itu aku sempat ikutan juga. Terus ternyata yang dapat si Jensen itu. Nah, terus makanya jadi anginnya Bogor jadi lagi naik-naik banget kan. Makanya lagi banyak banget. Anyway, sebelum itu boleh kita kenalan dulu ada siapa aja suara-suaranya di sini. Mungkin dari Bapak bertopi yang bersama dengan aku. Halo, saya Rizal. Asik, panggilannya dong. Ijal. Anjal, udah gitu aja, gak usah sosok ganteng juga. Ijal aja udah, Ijal. Oke, lanjut lagi. Acin, halo. Itu ada Acin, vokalis kita. Lanjut lagi. Halo saya Akuya. Nah tuh, udah ya. Jadi udah kenal nih ada 3 orang. Nah pertanyaannya 1 orang lagi kemana? Nah ini masih ketinggalan di Jakarta. Udah jawabannya itu. Ya, betul. Lagi ngapain sih? Kenapa dia harus di Jakarta masih ya sekarang? Kalau gue agak sensi kalau kita ke Malang ya. Betul. Karena kita ke Malang dia nggak ikut. Oh iya? Dia belum masuk ke Panturas waktu itu. Oh I see. Sebenarnya kalau kenapa dia nggak ada, dia kerja sih. Jadi beneran tapi masih kerja? Masih. Oh, masih? Masih, dia pekerja teks kreatif ya. Iya. Iya, ampun. Terus dia kayaknya lagi top up nyawa ya sekarang soalnya kita kan mau ini seminggu nih. Mau tour nih. Mau tour seminggu, terus kayak cuti seminggu. Kayaknya ini Senin, please. Kayaknya kantornya tuh pengen please lu dateng lah sehari gitu. Ya udah deh. I see. Tapi segitunya ya, maksudku kantor nih emang agak-agak nih. Tapi dari kalian bertiga tadi habis ngobrol-ngobrol Efren ya. Jadi cuman Kuya doang nih yang lagi cuti buat kerjaannya nih. Yang lain memang tidak ada kerjaan gitu kalian sebagai musisi. Hey. Oh tentu saja kalau tidak ada kerjaan meninggal. Oh ya tentu aja ada ya. Tapi nggak kantoran. Ya nggak kantor. Nggak kantoran, bisa di mana-mana aja. Iya. Ya. By the way, Alfred, ini ngomongin tentang Jameson Connect juga gitu ya bersama dengan teman-teman Depan Turas. Kalau ngomongin tour pasti ada beberapa tempat. Jadi di awal-awalnya langsung kita bahas aja karena kemarin baru aja di Bandung. Mungkin boleh nggak sih ceritain di Bandung itu gimana? Crowdnya kayak apa nih kemarin di Bandung? Bandung ya seperti Bandung yang Bandung gitu. Tanggapannya selalu ramai, selalu seru, selalu penuh dan tiketnya habis. Terus apa yang kita ekspektasikan terjadi kayak ada yang riuh lah, loncat dari sound system apa segala Oh ada ya tetap ya. Apakah ada yang membawa ini pelampung gitu? Ada. Oh tetap ya. Mungkin kalau Bandung tuh kayak jadi lebih banyak reuninya gitu sih. Iya. Ya. Kayak teman-teman yang dari dulu nge-support di awal-awal karir Panturas tuh pada datang lagi gitu. Terus kayak Asik. jadinya momen reuni gitu. Jadi seneng sih di Bandung kemarin. Oke. Biasanya kita nutup di Bandung ya, kemarin buka ya. Iya. Ini malah nutupnya ke Jakarta ya berarti ya? Malah Jakarta ya nggak apa-apa lah ya. Ya as we know lah. Karena kan memang base-nya pasti Jakarta ya. Tapi ngomongin Bandung lagi gitu ya. Misalnya apa sih sebenarnya yang bikin menarik lagi tentang kota Bandung sendiri kalau buat kalian? Ada nggak romantis yang kalian rasain gitu? Kalau saya sih ngerasain susah banget di Bandung sih. Masa sih? Iya. Kenapa tuh? Kayak awal, ya beres kuliah. Heeh. Ya teman-teman kan biasanya dapat kerjaan di Jakarta segala macam. Ya udah saya di Bandung. Ya, gitu Oh, dah.
Tetap ya stay. tetap stay di Bandung. Terus ya mulai dari kecil-kecilan lah, maksudnya kayak yang jaga toko gitu-gitu. Oke, Terus oke. kayak sosmed-sosmedan ya. Cukup susah ya Cukup jadinya? susah sih, Iya. cukup susah. Terus kayak Panturas juga belum yang sering itu manggungnya. Ya jadinya kayak bayar kosan, aduh gimana segala macem. Jadi susah, ngerasain susah-susahnya tuh di Bandung sih. Makanya berkesan banget sih buat saya. Malah kalau ngomong romantis enggak lebih karena kayak Bandung lagi Iya. bawa kos-kosan itu tidak laundryan yang tidak tercuci. Iya, Kalau Ajin gimana Ajin? Bandung ada nggak cerita? Oh ya. Saya dari lahir di Bandung sih jadi Iya sih. Tapi apakah sesayang itu sama Bandung? sedang lah. Sedeng lah. Kalau ngabisin masa tua kira-kira bakal di Bandung nggak? Boleh lah di Bandung. Aman gitu kalau di Bandung tuh. Aman. Ya. Boleh kirain kayak naik dikit kayak kemana kayak gitu kan. Di teater mungkin gitu kan sambil berendam air panas mungkin. Siapa yang tahu. Belum tahu deh. Belum tahu. Oke, Jal kalau gimana? Bandung Ah. karena saya masih kolega bisnis saya masih di Bandung, jadi Bandung sangat masih Bandung masih oke lah ya gitu Karena ya. kalau dibilang nggak oke sama saya, mungkin nanti Di-cut. kolega bisnis saya juga cabut juga. Oh iya. Jadi masih hampir tiap hari dalam satu minggu masih mungkin 4 sampai 5 hari tuh masih di Bandung. Oh, Kalau wow. ada kerjaan Pantura sih ya. Oke. Cukup lama ya sebenarnya ya. Cukup lama. Nggak apa-apa. Tapi ngomongin Bandung sendiri juga kemarin katanya kalian ada talk show juga ya? Ada talk show. Ada talk show juga, kalian ngomongin tentang pengaruh media alternatif terhadap pertumbuhan band ya dengan arus pinggir di kota Bandung. Yes. Tapi emang pertumbuhan arus alternatif mah kalau ngomongin arusnya ini kan di mana-mana emang tumbuh-tumbuh aja nggak sih sebenarnya? Iya. Kayak kadang-kadang kita nggak nyangka aja dari kota misalnya kayak Lamongan, Ya. kayak atau dari Kediri gitu, dari kota-kota yang kita nggak tahu tuh, ya ternyata mereka tumbuhin skena itu sendiri gitu. Betul. Dan ngomongin Bandung, bukannya Bandung memang salah satu pelopor indie ya, Iya. musik independen. Tapi kalian kalau musik independen dari kota Bandung yang kalian suka pada zaman era-era sebelum 2000 apa? Sebelum 2000. 2000 berarti 90-an ya? 90-an ya? Ya, Pure Saturday sih. Ya, Pure Yo, Saturday. Heeh. yang masuk ke MTV ya. Iya. Iya. Aku kenal Pure Saturday juga dari MTV sih waktu itu, keren sih. Keren tuh Pure Saturday. Ya jadi salah satu yang apa ya, dia musiknya pop tapi bisa ternyata anak underground suka, Ya. anak Saparua suka. Jadi kayak Yang masuk musik pop yang masuk ke Saparua yang underground semua itu iya, Pure Saturday. terus kayak Iya, betul deh. musiknya pop tapi secara pergerakan dia underground Ya. gitu. Itu Pure Saturday itu ini banget sih. Apa? Respect lah gitu. Respect lah. Tapi pertanyaannya malah gini gak sih, di era itu Pure Saturday kok bisa ya? Kok bisa mereka itu tembus sampai ke nasional gitu. Iya. Padahal gerakannya mereka kan independen ya. Dan kita pun sekarang tahu bahwa media sosial kan lebih gampang harusnya untuk menjangkau teman-teman di luar kota. Ya. Tapi at the time kok bisa dia dengan kesendiriannya itu loh. Itu yang aku masih kayak mikir, Iya, koneksi apa nih yang dia punya? Koneksinya ini sih sebenarnya dari pertemanan sih kalau yang lihat dari sejarahnya Pure Saturday ya. Karena Pure Saturday dekat sama Pas Band. Pas band. Oh pasti. Ah, Iya. Pas Band tuh punya waktu itu rekamannya masih sisa shift, Aha. dipakainya sama Si Pure Saturday. Saturday. Pitanya dipakai sama Pure Saturday. Kita Oh lumayan ya, Ya. jadinya. jadinya kayak siapa nih teman-teman gitu ya Pure Saturday, jadinya dia punya jatah buat rekaman dari Pas Band gitu. Lumayan. Oh gitu ya ceritanya ya? Itu, dan fun fact-nya tempat rekaman yang sama Pure Saturday itu sama kayak Silon Seven pas awal karir. Ah, I Pertama see. kali rekaman masuk studio tuh. Masuk studio tuh di studio yang sama Sama si Seven Saturday. Seven. Oh iya. Tapi kalau mereka sendiri, misalkan kita kan tahu ya dia bisa sampai distribusinya juga cukup gede gitu. How come? Apakah mereka sebenarnya kalau ngomong Pure Saturday ya by the way Iya, ya. iya, Kalau iya. setahu kalian gimana? Apakah mereka punya ini ya, punya backup juga ya? Ada yang nge-invest juga ya? Nah, itu kurang tahu. Kalau itu sebenarnya dibantu juga sama majalah Hai. Oh, apa Hai Magazine ya? Majalah lokal lah waktu itu. Dia jadi beli majalah dapat bundling. gratis bundling CD-nya. Enggak CD, kaset. Kaset. Kasetnya Pure Saturday. Oh iya, kalau nggak bener salah. juga Jadi, ya, sih, itu jadi bener-bener. kebantu juga lah sama itu tuh. Heeh. Sama manajernya yang dulu tuh kan vokalisnya yang sekarang tuh. Mbak Yo, dia tuh pelopor media apa? Ripple. Ripple Magazine juga yang aktif juga.
otomatis koneksinya juga banyak kan. Iya. Itu jadi salah satu yang dibahas kemarin di Bandung sih. Iya. Jadi Oh beneran, kalian juga bahas itu juga? Iya. Iya, soalnya kita bahasnya media kemarin. bahasnya media kan. Jadi ya Ripple jadi salah satu media alternatif yang nge-support band-band ya harus pinggir lah yang sekarang biasa disebut indie gitu ya. Iya kan disebut indie karena independen aja sih. Tapi emang gimana ya? Tapi itu bundling dengan magazine tuh emang aku juga pernah tuh dapetin. Tapi CD bentuknya. CD ya, udahan. CD pasti. Udah nggak kaset. Tapi memang salah satu cara-cara yang apa ya maksudku itu kan cara konvensional ya. Menurut kalian masih bisa relevan gak sih sama tahun sekarang? Masih bisa keren iya. Keren ya kalau keren Cuma ya. dampaknya nggak tahu bisa Dampaknya seluas nggak tahu. dulu apa enggak. Terus kayaknya media tuh perlu ngakalin gimana biar ngetranslate bahasanya ke anak zaman sekarang gitu. Sama mediumnya kali ya. Medium sih lebih ke medium. Mediumnya ya, mediumnya juga ya. Mhm. Maksudnya kayak kalau sekarang majalah tuh ya bukan jadi yang orang nggak semua baca majalah sekarang. Maksudnya Iyalah. kayak segmented banget gitu sekarang kan jadi lebih ke kayak merchandise kali Terus ya. iya, semua orang bisa jadi media sekarang ini. Iya sih, benar. Semua akun adalah media. Itu. Tapi kalau ngomongin tentang magazine tadi emang sih, itu keren sih Pure Saturday bisa gitu ya. Keren sih, keren. Tapi kalau pas itu juga Bandung gak sih sebenarnya pas band? Pas Bandung. Oh Bandung juga kan? Iya. Heeh. Tapi bentar, Pure Saturday apa pas dulu? Pas band dulu. Pas band dulu, baru pas Pure band, Saturday, ya. heeh. Dan pas band kan juga termasuk independen juga kan pergerakannya Iya, kan? betul. Ngomongin pas band juga sebenarnya aku nggak paham sih. Dia gedenya pertama di Bandung dulu kan? Iya, Bandung. Iya. Pasti dia jangkau dulu teman-teman di Bandung dulu, kuat komunitinya baru dia pindah-pindah ke pindah kota dan ya maksudnya apakah hal yang serupa tuh masih relevan juga ya sama kita ya? Contoh kita dicintain sama masyarakat Kota Malang, misalnya aku ngeband gitu ya. Iya, Malang iya. kuat dulu, base-nya kuat, baru lah misalnya aku hijrah, misalnya aku pindah ke Jakarta atau ke Bandung kayak gitu. Menurut kalian apakah pergerakan yang seperti itu tuh masih relevan di tahun sekarang? Relevan. Kayaknya sih. relevan. Ini yang Relevan kita banget ya? lakuin sekarang tuh sebenarnya iya, itu biar itu. kita napak gitu. Kita ya Sell and Connect ini ya turnya biasanya kan mungkin ya biasanya band-band tour tuh ya udah pengennya tuh panggung yang gede. Ya. Di tiap kotanya tuh yang gimana grande. Cuman kalau kita tuh lebih ke pengen Ngakar ya. mengakar gitu, lebih apa ya intimate dan mungkin ya itu jadi salah satu ini reuni juga sih. Soalnya yang kita ajak sekarang sama kolektif-kolektif itu adalah kolektif-kolektif yang pernah kita kerjasama sebelumnya gitu. Itu betul sekali. Ya, kan? Iya. Jadi kayak di Bandung tuh ya anak-anak Anak-anak juga, lagi. terus ya di Malang juga anak-anak Hardfelt juga, Hardfelt. yang Dari dulu awal ngundang kita. Dari awal, iya, dari awal datang ke sini. datang ke Malang ke Kalampoki itu. Kalampoki. Terus di- kalian mainnya di Rasbar gak sih abis itu? Iya, di kan? Rasbar, Rasbar iya. kan. Heeh. Jadinya sekarang ya kita coba connect lagi, terus kayak napak lagi gitu sih. I see. Iya bener juga sih. Jadi gimana ya Alfred ya? Ini buat teman-teman yang lagi denger nih sekarang itu siang-siang gini sambil santai. Kalau misalnya mau gitu ya, mau lebih kuat lagi memang harus ngakar sih sebenarnya sih. Harus ngakar dulu karena kadang-kadang pemikiran adalah oh aku pindah dulu deh. Memang banyak jalan ya, banyak jalan bisa aja mungkin gede di kota lain habis gitu akhirnya baru ngakar di kotanya bisa Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya rezeki buat ke sana atau nggak di channel ke sana, ya udah gedein aja dulu yang di kotanya ini dulu gitu, nggak usah jauh-jauh. Karena pasti ada aja jalan ternyata di sini ada koneksi kemana kayak dan sebagainya. Mungkin yang kejadian dari pas band sama si Pure Saturday juga itu juga kan gitu loh. Dia mainnya sama teman-teman yang sama saya di Bandungnya nih. Akhirnya kecipratan juga. Iya. Siapa yang tahu? Makanya buat kamu Elfriend kalau misalnya lagi nongkrong-nongkrong ada teman-teman mungkin let's say siapa yang kamu suka misalnya Beeswax kayak atau mungkin Iksan Scooter lagi santuy-santuy lagi ngopi di Serawung gitu. Ya udah, ajak ngomong aja. Gitu. Tapi ngomongin pengaruh media alternatif nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Ini kita udah ngobrol ternyata udah 15 menit guys. Apakah saya termasuk penyiar yang layak gitu kan? Obrolan macam apa di radio sepanjang ini? Gak apa-apa. Kita nanti bakal ngobrol lagi sama Depan Turas. Next ini ada Sam Smith. Kita bakal dengerin dulu satu lagu, oke? Ini udah makin on banget ya karena memang sudah agenda-agenda ya berasap-asap ria. Kita kali ini bakal bahas tentang di Kota Malang sendiri ya. Karena
Katanya hari ini gitu ya, talk show-nya adalah tentang online music distribution and publicity. Ini cukup menarik banget dan aku nggak ngerti kenapa hal ini tuh kadang-kadang suka terlewat. Suka banget terlewat gitu. Penting kayak produksiannya beres dulu dan sebagainya, tapi nggak mikir gimana marketingannya. Padahal kan distribusi kan hitungannya marketing ya sebenarnya ya. Kalau buat kalian sendiri mungkin spill dikit kayak gimana sih sebenarnya caranya untuk mendistribusikan dengan ideal lah kayak gitu deh. Ada nggak nih pendapat nih? Ini kita juga trial and error sebenarnya. Iya, pasti. Cuman dari yang kita ketemui, kita pahami itu harus ada orang yang dedicate untuk concern ke situ. Kalau di kita sih Iksal sih ya, maksudnya manajer kita. Karena kita dibagi gitu, jadi antara kreatif, ada juga distribusi dan marketing dan lain-lain lah, manajemen lah. Manajemen. Nah jadi itu banyaknya Iksal sih yang concern di situ. Jadi banyak tanya-tanya sama musisi-musisi yang duluan yang kita suka lah, kayak nge-reach out yang kita kenal siapapun lah, gimana caranya segala macam. Ya, jadinya Ketemu lah model sendiri. Ketemu model sendiri yang Pas. yang pas. Maksudnya kayak kita misalkan kita ketemu sama band yang let's say major kayak gini caranya, kita ketemu sama yang band yang senior gini, yang seangkatan kayak gini. Nah itu semuanya kita coba Cari tengahnya lah. cari tengahnya lah yang cocok sama gaya Panturas. Oke. Nah kayak gitu. Akhirnya dengan trial and error tadi akhirnya ketemu. Tapi memang harus trial and error nggak sih sebenarnya? Harus nggak sih? Harus, tapi kalau Jangan 2 kali salahnya. benar, nah itu dia. Gitu. Emang apa nih? Kalian pernah bikin kesalahan yang lebih dari 2 kali nggak? Kita apa ya? Kayak sering sih sebenarnya. Sering cuma nggak terlalu dipermasalahkan lah, biasa aja proses kan. Iya itu sih. Apa yang pertama kali kalian lakuin sih sebenarnya kalau misalnya boleh tahu nih gitu. Kan karena kalian pernah trial and error, pasti yang pertama kali kalian lakuin distribusi macam apa itu inget dong. Ya Ingat paling gampang ya kita waktu awal-awal tuh upload di SoundCloud. SoundCloud banget nih. SoundCloud, iya SoundCloud. Wah, Tapi top. belum ada soalnya. Karena DSP kita streaming platform seperti Spotify, Apple Music tuh kita belum punya aksesnya. Dan belum ada gila. Dan belum ada juga ya. Maksudnya Iya, kayak iya. Spotify Indonesia tuh belum Belum ada. ada. Gitu. Iya. Jadinya ya udah, yang pertama kita upload di SoundCloud, cari teman-teman yang punya media alternatif, apapun zine, web zine segala macam, kita kirim. Kita udah mulai melek press release sih sebenarnya. Ya, Oke. itu yang pertama harus disiapkan. Mungkin kalau misalkan kita punya karya untuk dipromosikan tuh release kitnya harus ada tuh. Ada press release, ada ntar promonya dibagi tuh, promonya ada online, ada offline, ada ke media konvensional tuh harus dibagi tuh. Kalau ke online tuh press release harus ada apa segala macam tuh harus udah ada di breakdown ke bawah. Iya. Jadi kita ketika approach ke karyanya udah rilis tuh kita udah jalan semua. Jadi ada yang kebetulan yang album terakhir kita dibantu sama media relation gitu kali ya. Dibantu media relation, Publicist ya, benar publicist. Jadi udah siap semuanya. Jadi setiap kita rilis tuh udah harus interview sama radio. Ya. Kemarin kan online segala macam, interview radio apa segala macam. Datang ke YouTube siapapun itu untuk apa, karena kan media bergeser kan, nggak cuma konvensional yang radio dan TV segala macam, ada YouTube apa segala macam. Jadi rencana untuk rilisnya tuh harus udah ada diterapkan semua. Kadang kan banyak tuh kita ketemu teman-teman di kota selain kota besar kayak Bandung atau Jakarta lah ya. Ditanya tuh saya mau rilis nih karyanya ini, udah sebatas itu udah aja. Gitu doang. Upload di DSP segala macam. Padahal kan ada rilis kitnya yang harus dipenuhi juga. Biar apa? Biar nggak mandek gitu. Udah rilis udah gitu. Iya. Jadi kan harus ada setelah press release segala macam, setelah promo tuh ada turnya, ada apa harus udah di rancang ya. Iya. Ada blueprintnya nih. Ya. Terus kayak media juga kan kita harus tahu gitu. Ngirim press release tuh biar media nggak bingung ini tuh maksudnya apa ya, ini tuh band tuh maunya apa gitu. Boleh nggak di-spill dikit, ini aku bolak-balik udah ngomong nih, tapi kalau cara kalian gimana nih? Iya, maksudnya kayak misalkan teman-teman band tuh kita udah rilis lagu nih. Ya udah kita kirim aja, ya udah kirim email
Udah, ya udah kirim file aja gitu sama ini kami band ini udah kan radio atau media tuh bingung gitu. Ini maksudnya apa ya? Ini dalam rangka apa? Ini kita bisa supportnya di bagian apa? Nah itu harus ditulis sejelas-jelasnya sih. Maksudnya kayak misalkan nih Panturas mau rilis single, ya udah dijelasin tuh singlenya tuh apa yang mau kalian orang sampaikan. Ya kalau orang taunya kalian tuh kayak gimana tentang single ini gitu. Kalau bisa dikasih introduction dulu band kalian tuh apa, dari mana, siapa, segala macem. Terus apa lagi ya? Dalam agenda apa? Misalkan ada ini adalah lagu rilisan lepaskah atau ada bagian dari album yang bakal dirilis beberapa bulan ke depan. Jadi medianya tuh keep in touch juga gitu. Iya. Kayak gitu sih. Tapi aku yang paling bingung tuh adalah gini, karena sering banget di bagian subjek, ya kan? Kalau misalnya kita lagi di email, itu juga penting tuh. Itu tuh benar. Itu tuh gimana harusnya gimana sih sebenarnya? Yang menggembarkan kah? Atau gimana? Atau kayak rilis single ya gitu doang. Yang ngehook sih, yang kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau misalkan tapi jangan maksain juga. Tapi jangan gitu. maksain, jangan yang kayak jadi bombastis dan jadi ngapain sih? Iya, soalnya kayak saya juga kan sempat nulis gitu. Terus kalau nerima press release yang kami adalah band bla 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 yang kayak udah memperlihatkan dirinya tinggi gitu. Pasti denger lagunya biasa aja kayak iya. Gitu kan. Oh iya ada i-nya ya. Jadi ilfil ya jadinya. Jadi seperlunya tapi kalau bisa nge-hook gitu ya, ya. Betul. Gitu kali ya. Ya, itu yang susah sih. Itu agak susah. Nah, itu trial errornya kadang di situ. Dan itu tuh bener-bener jadi permasalahan banget di teman-teman karena belum banyak yang tahu di subjek itu harus terus apa. Karena pasti standar aja kayak rilis single ini udah gitu doang. Tapi nggak ada hooknya. Misal kalau ngomong kayak KW Super dari 1975 misalnya kayak gitu. Itu mungkin jadi lucu-lucuan bisa itu aja. bisa benar itu bisa. Itu masih lucu tuh. Tapi memang sense of humor pun juga harus dimainin juga kalau menurut aku ya gitu. Itu bakal lebih aman lah sebenarnya. Jadi nggak yang terlalu over pride tapi kayak ini apaan sih kok guyon nih anaknya ngapain nih. Soalnya tiap minggu tuh, tiap Jumat selalu ada rilisan baru. Betul. Band tuh pasti ribuan gitu. Jadi kayak ya harus ada sesuatu yang bisa bikin stand out gitu sih. Menemukan gayanya aja sih kayak Panturas kan gayanya kayak metafora laut apa segala macam. Iya. Di postingan Instagram dan tweet apa segala macam. Pasti. Itu juga dimasukkan ke si press release-nya. Mungkin kayak perlu ada sesuatu yang bisa bikin orang recognize kali ya. Misalkan teman kita nih perunggu band rock pulang kantor gitu. Band rock kan banyak tapi kayak band rock pulang kantor. Oh ini orang-orang kantoran tapi bikin band rock. Jadi kayak tertarik gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada apa ada ya? unique selling point-nya lah ya. Kayak gitu sih. Dan aku pun juga masih bingung juga nih, karena nih ngomong tadi tiba-tiba kebahas ke publicity juga, kan kita tahu ya di CC, BCC misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya yang harusnya dimasukin itu CC atau BCC sih sebenarnya kalau di email? Itu sih teknis ya. Itu teknis banget ya beneran. Iya saya sih. Sorry. Yang lebih inilah lebih rapi dari. Dan lebih. Nah ini juga satu pembahasan sih kayaknya kayak kalian ngeband tuh sebenarnya nggak harus kalian semua yang ngurus. Kayak pembagian tugas itu baik karena tugas utama yang main musik aja sebenarnya. Cuma yang ini perlu dipikirkan. Jadi concern kalian lah. Iya. Tugas siapa entah nyari orang luar buat ngebantuin atau nanya-nanya ke orang luar buat tapi jangan sampai lolos gitu loh kayak ini tuh perlu dilihat juga gitu. Oke ini ya, misalnya tetap dikawal lah ya gitu. Betul. Paling gampangannya adalah kita memang merencanakan sebagai anak band gitu. Kalau kita nggak bisa eksekusi minta tolong orang, ya kan? Tapi jangan cuma diserahin doang, dikawal. Taulah standar yang bagus tuh gini gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, oh gini ternyata harusnya tuh gini. Tahu itunya lah. Dan sering juga nggak sih maksudnya gini, kalian pernah nggak ngalamin kalian ngirim gitu ya, tapi nggak diunggah sama medianya, nggak dibales juga sama medianya gitu, dan kita nggak tahu juga sebenarnya dibaca nggak sih? Itu kan jadi permasalahan kita ya sebagai anak band ya. Oh kemarin udah ngirim ke 100 media jebret gitu, kok cuman 3 atau 4 kayak gitu yang ngebales. Wah ini gimana nih? Kalian pernah nggak sih nge-follow up email atau mungkin media itu sendiri yang ketika kalian udah ngirim gitu?
Biasanya sih kalau gitu ini sih kita sih yang nunggu yang ini aja ya, yang nunggu yang respon aja. Yang respon aja. Jadi ketika ada orang yang respon dan nge-release musik kita, biasanya nular tuh. Oh si media ini udah naikin nih, gue naikin lagi gitu. Oh oke. Kayak gitu sih. Terus kan media punya segmentasinya masing-masing dan belum tentu cocok sama kita. Jadi kalau nggak kena juga nggak masalah, gitu. Misalkan kayak ada yang kita ngirim ke media gitu, yang mainstream banget gitu. Pasti kan bacanya ini band apa ya? Gitu. Iya. Itu ya mungkin dicari si media yang cocok gitu. Maksudnya kayak misalkan kalau seandainya band saya dimasukin ke kolamnya tuh bakal ada siapa aja ya. Maksudnya tipe-tipe musik yang cocok tuh siapa aja ya, kayak gitu sih. Tapi kan pernah juga gak sih, ini bolak-balik juga pembahasan juga mungkin kalau aku sama teman-temanku adalah, ya namanya juga orang marketing ya semua segmen kita coba tembusin lah, dar gitu. Tapi kan nggak tahu ya. Harusnya tetap yang kita concern adalah top tiernya yang media-media tadi, misalnya let's say gitu ya, kita ngomong di sini misalnya aku pengen masuk di sini nih gitu karena dia yang pasti bakal ngekurasi kayak gini dan segmentasinya orang yang rock lah kayak gitu. Nah nanti yang lain-lainnya kalau misalnya masuk ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa, tapi yang dikejar yang media-media yang kolamnya cocok sama band itu. Iya betul. Gitu nggak sih sebenarnya? Iya benar. Kalian juga gitu nggak ngelakuinnya? Iya. Iya sih. Terus kalau nantinya ngejar mainstream pun kalau udah ada portos sebelumnya lah istilahnya udah naik yang lain kan mereka juga ternyata si ini udah pernah naik di sini udah kita naikin deh gitu. Itu sih itu cara yang menular itu, karena ingatlah bahwa media itu punya teman media dan media itu biasanya saingan sama media lain, jadi pasti gak mau ketinggalan. Kalau misalnya ada yang bagus nih, ke siapa nih diomongin terus, ya udah bakal dinaikin kok. Kalau ngomongin distribusi sendiri tadi kayaknya ada yang aku masih penasaran juga nih. Ngomongin distribusi tadi kan pakai SoundCloud yang pertama kali ya berarti ya. Kalian ada rilisan fisik gak yang pertama itu? Setelah beberapa bulan kemudian kali ya. Kita ketemu sama label rekaman yang kita sekarang dirilisin gitu. Itu dari SoundCloud. Jadi kita di SoundCloud tuh benar-benar satu single itu aja. Satu single itu. Terus ya alhamdulillahnya dari satu single itu di SoundCloud bisa main ke Bandung ya, bisa main ke gigs-gigs yang bahkan di Malang gitu. Iya. Kita main di Malang juga modal satu single dan itu Jakarta. Modal dari SoundCloud. Gitu, ya. Tapi orang-orang suka salah loh ngomong SoundCloud tuh. Misalnya gini, SoundCloud tuh kelihatannya kayak receh gitu ya. Padahal sebenarnya dia kalau misalnya mau dimanfaatin toolsnya dia tuh bisa kemana-mana juga sebenarnya. Bener. Dan dia juga karena udah lama, sebenarnya kalau secara teknis dia domainnya tuh kuat banget nih udahan. Jadi harusnya kalau misalnya teman-teman mau ngurus di SoundCloud itu bisa aja masuk ke DSP semuanya, misalnya mau ke iTunes kayak mau ke Spotify dan sebagainya bisa gitu, nggak harus bingung-bingung. Kan kadang-kadang orang mikirin kayak ya udah mungkin CD Baby lah apa dan sebagainya, padahal di SoundCloud pun juga udah tersedia. Itu adalah cara distribusi yang lumayan cepat. Tapi ngomongin juga tentang hal yang lain nih buat Pantura sendiri, aku penasaran kalau ngomongin ke depannya gitu ya, kalian punya apa ya namanya, angin tuh kan bakal berubah ya, cara distribusi bakal beda dan sebagainya. Tahun-tahun ke depan itu atau di 2 tahun terakhir ini deh gitu, ada gak sih cara distribusi yang menarik buat kalian yang pernah mungkin dilakuin sama anak-anak di skenanya kalian deh, ada gak? Yang bisa ditiru gitu. Apa ya? Ada gak? Paling yang pernah kita lakuin tuh kayak ini apa, collab sama Bertinder, ada akun. Akun Twitter yang sering nge-repost di Tinder gitu. Nah waktu itu juga lagi ada platform lain kan, ada Bumble segala macam. Tapi nggak tahu kenapa Tinder lagi rame tuh gara-gara banyak yang shit post yang nggak jelas, orang-orang nggak jelas masuk Tinder lah. Terus gimana caranya kita biar rilis single tapi rame gitu. Akhirnya kita collab sama si Bertinder itu. Oke, itu cukup aneh, lanjut. Ya. Jadi kita bikin satu akun Tindernya depan turas. Siapapun yang nge-swipe kanan dan match sama kita dapat link lagu yang kita rilis duluan. Lucu. Otomatis kan dari situ kan orang banyak main Tinder terus nge-swipe biar match sama Panturas kan. Iya.
karena heboh di mana-mana di sosmed segala macam, media masuk kan. Oh, ini ada band apa nih tiba-tiba rilis. Nyambung Salah tuh. satu. Kita masuk Vice tuh kan. Masuk pasti gara-gara itu. Masuk pas Indonesia gara-gara itu. Ada. Jadi kan media juga media yang di luar radar Panturas juga band apa nih Panturas? Panturas apa? Jadinya mereka juga searching Panturas apa, musiknya kayak gimana. Iya. Itu lucu sih tapi itu lucu sih, itu lucu. Jadi harus ada yang tiap Jumat kan banyak band yang rilis Iya, kan. iya. Biar kelihatan ya salah satu caranya gitu. Hmm. Iseng aja gitu. Coba deh sama mungkin kegoblok Anfaedah ya, coba sama mungkin kalau Lambe Turah masih kenceng ya silakan dicoba. Masuk Lambe Turah paling skip nggak kenal. Banyak yang komen Siapa itu. ini? Tapi masuk Vice tuh iya gara-gara tertarik itu ya dari Tinder ya, gemes sih. Karena tetap kalian kan udah kayak apa namanya CTA-nya ya kasarannya ya, call to action-nya dapat banget nih. Swipe dapat sesuatu. Enak. Itu menarik. Dan pastinya harus ngikutin perkembangan zaman sih Alfred ya, karena memang kita ya cepat gak sih sebenarnya perubahannya kayak Kayak sekarang juga kan ada TikTok gitu. Iya. Itu hal baru buat kami gitu. Banyak Dari apa ya? Banyak banget lah. banyak banget dari kita awal ngeband aja. Heeh. DSPT belum ada gitu. Iya. Cuma band Spotify kayak Mama itu belum SoundCloud. ada. Ya terus tiba-tiba ada TikTok gitu. Wah Iya. gila ini gimana ya satu band, bahkan band lama yang Iya. yang dulu tuh nggak terlalu lagunya nggak terlalu Boom lah. angkat, tiba-tiba boom di satu single yang dipakai Untuk jadi videonya. ratusan orang di TikTok gitu, ribuan orang di TikTok. Jadi wah gila ini rada ini juga gitu kayak cepat banget gitu. Iya, Si perubahan distribusi tuh gitu, cara-cara mempromosikan musik tuh makin aneh-aneh gitu. Iya, dan kalau ngomongin TikTok sendiri bukannya mereka juga emang ada kayak ini ya tools kalau kita sebagai songwriter atau mungkin kita mau collab sama songwriter dan sebagainya gitu-gitu kan ya. Dan nanti muter lagu juga bisa di TikTok katanya. Iya katanya gitu. OTW ke sana juga tuh. Nah gini-gini nih yang sebenarnya kita nggak harus tahu banget teknisnya si Alfred sebagai musisi ya. Betul. Nggak selalu cocok juga gitu Iya. untuk dipakai misalkan di TikTok lagi rame terus kayak maksain di TikTok tapi sebenarnya secara persona band tuh nggak cocok tuh. Ya cuman banyak pilihan aja gitu, salah satunya TikTok gitu. Salah satunya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang mau wajib fardu ainnya adalah Anda tahu gitu ya, ada perkembangan zaman seperti ini gitu loh. Karena kalau misalnya sebagai musisi nggak tahu perkembangan zaman, kemakan juga nggak ngerti ini. Tapi nggak harus semuanya dipakai dan nggak semuanya juga harus kamu pelajarin. Pusing juga otak nih ya kan. Mikirin selera lagu aja udah pusing buat kita. Iya. Dan ngomongin TikTok juga tadi kan sebenarnya dulu karena kita taunya cuma joget doang ya gitu. Cuman joget doang nih. Sampai sekarang akhirnya orang-orang bisa ngemanfaatin untuk edukasi, akhirnya bisa manfaatin untuk background musik dan sebagainya. Itu menurut aku memang harus dipelajarin banget. Siapa tahu ternyata besok-besok Meta bisa gokil juga ya. Iya. Itu siapa yang tahu, aku nggak ada yang tahu tuh. Nah mungkin kita bakal singgung tipis dikit lagi nih. Aku yang paling kepo nih dari ada 3 materi lainnya kan. Kalau Alfred ya mau gitu datang ke Surabaya besok, bakal omongan tentang membuka dan mengatur siklus pendanaan bagi kolektif gigs. Ya itu sebenarnya agak susah karena omongannya adalah satu kolektif. Itu adalah obrolan satu komunitas di mana kita ngeband aja kadang-kadang suka cekcok ya. Apalagi ini ada antar banyak kelompok gitu ngomong gigs itu nanti aja. Tapi yang lebih seru lagi adalah di Bali ini. Kalian ngomongin tentang band management. Which ini modal utama dari teman-teman. Pasti memanage itu adalah dari awal. Kalian apa sih sebenarnya kiat-kiatnya gitu untuk memanage sebuah band dengan baik? Ada di luar kita berempat, ada manajernya. Iya, satu. Dan si manajernya tugas itu bukan, jadi kebanyakan tuh orang punya manajer nih, gue ada manajer, tapi cuman jadi kontak person doang. Iya. Ya kayak booking agent doang. Padahal manajer tuh luas sekali. Jadi manajer tuh nggak cuman booking kontak apa segala macam, tapi kayak perusahaan. Jadi tiap tahunnya kayak kemarin kita baru town hall. Tahun ini kita mau ngapain tuh harus udah di breakdown jadi Q1 apa, Q2 apa, Q. Mantap. Jadi beneran yang memanage orang tuh bener nggak cuman manage konflik antara personil segala macam ya. Tapi juga untung di kita minim ya. PR dia beres satu tuh. Terus juga kan ada kru, krunya kayak gimana.
Terus di luar bandnya, ketika bandnya udah jalan berkarya segala macam, tapi kan dia juga mikir tuh, oh ini band harus punya pendapatan di luar ngeband. Nah tuh. Jadi kita punya Los Pantura Smart yang untuk subsidi silang lah, merchandise segala macam. Nah di luar itu juga ada tour apa segala macam, dia yang berkoneksi sama kolektif-kolektif gitu. Jadi buka jalan ya. Buka jalan yang nongkrong juga gitu, nggak cuman ya itu tadi si manajer tuh bukan cuman untuk booking kontak doang gitu. Intinya itu kebanyakan band-band yang kita ketemu di daerah tuh ya manajer doang gitu. Booking kontak udah selesai, dia nggak ngapa-ngapain ya kan. Dia nggak punya visi ke depannya gimana nih untuk bandnya. Ya, ketika bandnya dalam 1 bulan misalkan nggak manggung, nggak ngapa-ngapain, ya harusnya yang dimarahin ya manajernya, karena kan bandnya harusnya fokusnya berkarya gitu. Oh I see. Pertanyaannya berarti mencari manajer tuh gimana caranya nih? Itu juga cocok-cocokan sama iya kayak jodoh ya. Itu kita hoki. Oke. Ya kita menemukan manajer kita yang sekarang ya itu gara-gara apa ya, dari dulu lah itu teman SMP saya. Iya. Teman SMP, terus dia sering pernah ngeband bareng sama saya juga. Oke. Cuma nggak jago. Dia juga gitu. Sebenarnya kita ketemu karena dia punya utang. Jadi itu lebih sakit lagi bukan sih. utangnya, jadi dia pernah nge-manajerin band saya sama Kuya. Iya. Terus ya udah di situ mandek di situ aja. Nggak jalan. Terus dia punya utang budi nih. Utang budi nih. Nih Kuy, Jal, nih yang terakhir nih. Kalau misalkan ini nggak berhasil, bandnya nggak jalan, udah orang cabut. Tapi ini saya mencoba untuk terakhir kalinya jalan atau enggak gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah jalan. Alhamdulillah jalan. Itu sih, kalau kita kan emang ketemunya dari sananya gitu ya. Ya. Cuma intinya kalau kalian mau memulai model yang seperti kita, kalau niat band-bandannya kayak gitu, intinya ngobrol aja gitu sama kalian, visinya apa, misinya apa, disamain. Ya udah, itulah. Iya, karena aku juga masih berpikir gini, kalian kan punya kerjaan masing-masing ya sebenarnya ya. Nge-manage itu pun juga sebenarnya balik lagi ke manajer, pusing juga tuh gitu. Ini ada kerjaan ini, ada kerjaan itu, aku masih harus bookingin tiket buat teman kita yang masih di Jakarta sekarang. Dengan pekerjaannya. Nah, kalau misalnya selain sosok manajer gitu ya, kesadaran kita sebagai seorang musisi sendiri gimana sih sebenarnya untuk manage diri kita masing-masing sebagai musisi itu? Ada nggak? Gimana ya? Personal sih. Iya, intinya prioritas hidup kalian mau kemana gitu aja sih. Iya, itu kan berarti kalau kan. emang serius band-bandan ya kedepanin itu gitu. Kayak mereka semua nih punya kerjaan, tapi ya walaupun terus ada apa-apa, kalau masih bisa diusahain gitu. Itu loh kuncinya di sana kan berarti kan. Betul. Nggak apa-apa punya pekerjaan lain gitu loh. Tapi ketika ada Panturas atau bandnya kalian ini lagi butuh, ya itu dari top priority dulu nih. Iya sih, sejauh ini sih alhamdulillah di kita semuanya gitu. Tidak terlalu banyak. Ya. Kecuali kalau emang mendesak banget ya, maksudnya kayak sekarang gue nih. ngorbanin dulu deh gitu. Ya nggak apa-apa gitu Dan karena kitanya pun ikhlas kan. gitu sih. Ada pengertian-pengertian ya. Betul. Karena ini kan hal yang di luar manajer sebenarnya gitu loh. Karena ini pasti kayak kalian banget. Dan ngomongin tentang manajemen sendiri gitu ya. Ngomongin manajemen kan oke, ada manajer dulu, yang di manage adalah bandnya gitu. Tapi selain itu komponen lain yang untuk yang apa ya, starter pack-nya itu ya. Starter pack-nya. Kalian butuh apa lagi sih? Kru gak sih sebenarnya? Road manager. Ya kan, roadman. Kru. Kru minimal kalau misalkan band baru minimal sound manager Soundman aja. ya? Soundman. Karena kan yang didengar pertama kali sebuah band kan bagus atau enggak musiknya terdengarnya. Kalau misalkan bandnya jago, soundman-nya tidak bisa mendelivery apa yang ingin deliver si bandnya kan nggak nyampe juga. Iya. Jadi si soundman-nya juga harus ngerti dan ya tahu si bandnya mau apa gitu. I see. Jadi starter pack-nya itu ya manajer dulu, punya roadman lah ya. Karena begitu kita keluar tuh roadman ini urusannya kan di lapangan banget nih dia. Terus habis itu dilanjut lagi kita punya kru, pastinya minimal adalah si sound engineer. Kru yang lain bisa ngikutin lah. Ya, itu dulu. Minimal banget. Karena kalau buat fotografi dan sebagainya manajer masih bisa kadang-kadang. Kadang gitu ya. Dulu kita gitu. Manajer masih bisa ke sana. Tenang aja, aman. Kalau untuk urusan-urusan misalnya contoh buat konsumsi, kalau misalnya roadman yang lagi sibuk nggak apa, manajer juga masih bisa juga. Dulu gitu, roadman nggak ada, manajer semua yang managing. Tapi sorry ini dikit lah ngulik. Kalau roadman sama manajer setahu kalian sejauh ini pembagian tugasnya kayak gimana sih? Jadi awalnya tuh semua yang masuk kerjaan tuh ke
manajer dulu tuh, manajer apa segala macam, memanage segala Office macam. lah dia. Ya office-nya lah. Setelah jalan misalkan manggung di Malang nih. Ya udah yang jalan semua yang ngurusin dari keberangkatan, soundcheck, tidur apa segala macam sampai pulang lagi itu road manager. Ya. Tuh, berarti persis di bawahnya si manajer sebenarnya. Secara hierarki begitu tuh, Alfred. Dan itu adalah hal yang paling simpel banget nih. Nanti kalau di luar-luar itu kamu punya kru kayak misalnya buat yang gitar ya gitar sendiri dan sebagainya. Ya itu kalau udah berkembang ya. Sembari finansial kamu membaik gitu. Kalau misalnya kamu rate-nya masih 2 juta, kamu bagi sama orang 8 ya. Wassalam. Kurang lebih kayak gitu Alfred. Ini adalah salah satu obrolan-obrolan yang kalau diomongin sama orang daging ya. Daging banget. Dan aku mau tahu nih buat kalian kan bakal main nanti malam gitu. Dan boleh dong diajak gitu buat teman-teman yang lagi denger sekarang buat datang. Venue-nya di mana, jam berapa dan ada siapa aja gitu. Oke, buat teman-teman yang kebetulan lagi dengerin Alvara, jangan lupa datang ke turnya Depan Turas Sail and Connect. Sail and Connect di Capua ya? Kapua. Kapua. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ada band-band yang keren juga, ada Biswax, ada Enamor. Apa lagi? Dan berbeda dari panggung-panggung yang lain, biasanya kan kita manggung, ya udah manggung pulang segala macam. Ya. Ini akan lebih intimate sama kita karena kan kita ada di situ. Termasuk kalau yang mau beli merchandise kita juga ada kita di situ untuk ditandatangan foto apa segala macam. Lebih dekat lah gitu. Dan membahas lebih dalam bahasan tadi. Ya, juga ada talk show-nya sebelum ntar ada musik performance juga ada bahasan yang beberapa yang tadi udah di teaser ya. Udah teaser banget nih. Ini Jangan lupa jangan lupa. Freestyle-nya udah habis. Jadi yang OTS tinggal sedikit ya, terbatas. Datang dari sore, datang dari sore deh. Biar Ya, kebagian. Kita juga dari sore di sana. Ya. Asik. Jadi nanti kalau misalnya sore-sore kalian kepingin chillin bareng sama teman-teman Banturas, boleh langsung datang aja ke Kapua. Dari open gate jam berapa? Jam 6, jam 7? Jam berapa ya? Jam 6. Ya jam 6 lah ya, datang aja di jam 6 deh. Kalau misalnya kalian bisa dari jam 5 ya nggak apa-apa deh. Udah tongkrongin aja. Kurang lebih bakal banyak banget yang menarik. Dan aku terima kasih banyak karena kalian udah datang ke Alvara akhirnya. Setelah sekian purnama ya, udah bertahun-tahun ngobrol-ngobrol tapi belum pernah ke radio. Thank you, sukses buat Depan Turas. Dan kalian mau tahu kita udah ngobrol berapa lama sejak itu? Kita sudah ngomong lebih dari 20 menit, ini 25 menit dan hampir 30 menit. Gak terlalu kerasa ya? Gak kerasa sih. Thank you dan selamat beristirahat buat Panturas, buat Elfriend. Jangan lupa buat datang ke Kapua. Nanti bakal ketemu sama Depan Turas di tour Sail and Connect bersama Jameson Connect. Oke, kalau gitu see you. Nanti kita akan ada si Revi ya abis ini ya. Bakal ngobrol-ngobrol sama Elfriend. Oke, dadah Depan Turas. Kita foto-foto ya. Dadah.